Halo, perkenalkan nama saya Ninsi Jani. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai profitability ratio untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan. Yang pertama yaitu gross profit margin. Gross profit margin adalah rasio keuangan yang menghitung laba kotor perusahaan setelah mengurangi biaya langsung produksi barang. Pengurangan ini tidak termasuk biaya lain kecuali harga pokok penjualan atau HPP itu sendiri dan sering dinyatakan sebagai persentase penjualan. Rumusnya yaitu laba kotor dibagi penjualan. Nah, di sini kita mengambil dari laporan keuangan laba kotor sebesar 6M 960.546.860 rupiah dibagi dengan penjualan sebesar 50M 206.917.232. Hasilnya 0,14%. Itu berarti bahwa perusahaan menghasilkan laba kotor sebesar 0,14% dari total pendapatan penjualan. Dalam konteks ini, gross profit margin yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan memiliki biaya langsung produksi yang tinggi dibandingkan dengan pendapatan penjualan. Hal ini dapat menunjukkan adanya masalah efisiensi dan produksi atau masalah dalam pengendalian biaya. Dan yang kedua yaitu profit margin. Profit margin adalah rasio yang mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari penjualan. Profit margin menghitung laba bersih perusahaan sebagai persentase dari pendapatan penjualan. Rumusnya yaitu EAT dibagi penjualan. Di sini kita mengambil dari laporan keuangan EAT sebesar 6M 556.523.514 rupiah dibagi penjualan sebesar 50M 206.917.232 rupiah. Hasilnya 0,13%. Itu berarti bahwa perusahaan menghasilkan laba bersih sebesar 0,13% dari total pendapatan penjualan. Dalam konteks ini, profit margin yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi tantangan dalam menghasilkan keuntungan yang signifikan dari penjualan. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti biaya operasional yang tinggi, persaingan pasar yang ketat, atau harga jual yang rendah. Yang ketiga yaitu net profit margin. Net profit margin adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan total pendapatan yang tersisa setelah semua aliran pendapatan dan pengeluaran telah diperhitungkan, termasuk harga pokok penjualan HPP dan biaya operasional. Net profit margin dihitung dengan membagi laba bersih setelah pajak dengan pendapatan penjualan. Rumusnya yaitu EBIT dibagi penjualan. Nah, di sini kita mengambil dari laporan keuangan EBIT sebesar 6M 960.546.860 rupiah dibagi dengan penjualan sebesar 50M 206.917.232 rupiah. Hasilnya 0,14%. Itu berarti bahwa perusahaan menghasilkan laba bersih sebesar 0,14% dari total pendapatan penjualan setelah mempertimbangkan semua aliran pendapatan dan pengeluaran, termasuk harga pokok penjualan HPP dan biaya operasional. Dalam konteks ini, net profit margin yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi tantangan dalam menghasilkan laba bersih yang signifikan dari penjualan. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti biaya operasional yang tinggi, bahan pajak yang besar, atau persaingan pasar yang ketat. Dan yang keempat yaitu return on asset. Return on asset atau ROA adalah rasio yang mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. ROA dihitung dengan membagi laba bersih dengan total aset perusahaan. Rumusnya yaitu EBIT dibagi total aktiva. Di sini kita mengambil dari laporan keuangan EBIT sebesar 6M 960.546.860 rupiah dibagi dengan total aktiva sebesar 933M 279.448.053 rupiah. Hasilnya 0,07%. Itu berarti bahwa perusahaan menghasilkan laba bersih sebesar 0,007% dari total aset yang dimiliki perusahaan. Dalam konteks ini, ROA yang rendah
rendah menunjukkan bahwa perusahaan tidak efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti aset yang tidak produktif, biaya operasional yang tinggi, atau pendapatan yang rendah. Yang kelima yaitu return on equity. Return on equity atau ROE adalah rasio yang mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. ROE dihitung dengan membagi laba bersih dengan ekuitas pemegang saham. Rumusnya yaitu EAT dibagi modal sendiri. Di sini kita mengambil dari laporan keuangan EAT 6M556.523.514 rupiah dibagi dengan modal sendiri sebesar 210M 67.263.286 rupiah. Hasilnya 0,03%. Itu berarti bahwa perusahaan menghasilkan laba bersih sebesar 0,03% dari ekuitas pemegang saham. Dalam konteks ini, ROE yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan tidak efisien dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham dari ekuitas yang mereka miliki. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti laba bersih yang rendah, peningkatan hutang yang signifikan, atau ekuitas yang tinggi. Yang keenam yaitu return on investment. Return on investment atau ROI adalah rasio yang mengukur seberapa efisien investasi atau proyek dalam menghasilkan keuntungan. ROI dihitung dengan membagi keuntungan bersih dari investasi dengan biaya investasi awal. Rumusnya yaitu EAT dibagi investasi. Di sini kita mengambil dari laporan keuangan EAT sebesar 6M556.523.514 rupiah dibagi dengan investasi sebesar 201M 569.271.946 rupiah. Hasilnya 0,03%. Itu berarti bahwa perusahaan menghasilkan keuntungan bersih sebesar 0,03% dari biaya investasi awal. Dalam konteks ini, ROI yang rendah menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan oleh perusahaan tidak menghasilkan keuntungan yang signifikan. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti pendapatan yang rendah atau biaya investasi yang tinggi. Yang ketujuh ada earning per share. Earning per share atau EPS adalah rasio yang mengukur pendapatan per lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham. EPS dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah lembar saham yang beredar. Rumusnya yaitu EAT dibagi jumlah lembar saham. Di sini kita mengambil dari laporan keuangan EAT sebesar 6M 556.523.514 rupiah dibagi dengan jumlah lembar saham sebesar 245M. Hasilnya 0,026%. Itu berarti bahwa perusahaan menghasilkan pendapatan per lembar saham sebesar 0,026%. Dalam konteks ini, EPS yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan pendapatan yang relatif kecil untuk setiap lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti laba bersih yang rendah atau jumlah lembar saham yang banyak. Baiklah, demikian penjelasan saya mengenai profitability ratio. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.